Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas motor mana yang paling cocok untuk ojek, untuk bawa orang. Apakah yang lebih cocok itu motor matic ataukah motor bebek? Kalau motor lagi biasanya jarang jadi pertimbangan. Kalau bawa barang itu sudah kebutuhannya beda lagi. Jadi kalau bawa barang kadang itu orang butuh cepat ya. Sak GT wis jalan rusak harus sikat gitu ya. Polisi tidur sikat gitu ya. Kalau itu kebutuhannya beda lagi. Kalau bawa orang itu jarang ya penulis temui bawanya itu kecepatan tinggi. Karena ya kalau bawa penumpang ada kan yang malah kendaraan listrik, jadi bawanya juga pelan-pelan. Nah, ini jadi pertimbangan juga ya. Jadi antara kendaraan listrik yang pasti tipenya matic, terus motor matic, terus motor bebek, yang mana sih yang paling irit ya? Kalau potensi irit, motor yang paling irit itu ya bebek. Tentu nggak semua bebek ya, nggak semua motor bebek, karena ada batasan teknologi juga, tidak hanya dari jenis motornya, tapi dari jenis apa sebenarnya, antara injeksi atau karbunya. Yang sama-sama karbu pun ada yang irit, ada yang boros. Kita nggak ngomong selalu keluaran baru, karena ya ada yang nggak apa-apa wes beli motor bekas, sing penting irit, sing penting enak. Yang jelas kalau untuk motor bebek yang irit tentu ya yang karbunya sudah vakum, atau kalau selain itu ya injeksi. Motor Honda Supra Fit X ya, Supra yang 100 cc itu termasuk kategori boros. Jadi itu sudah dari setelan karbunya ya yang boros. Tipe karbunya juga bukan tipe karbu vakum. Jadi kalau nyarinya yang irit itu nggak bisa pakai motor bebek Honda yang masih karbu ya. Kalau pingin irit itu harus yang tipe injeksi. Dan ya sayangnya juga motor injeksi Honda itu punya karakter kalau sudah lama, sudah berumur, boros. Jadi ya terutama untuk kelas 100 cc ya. Kalau untuk kelas 100 cc motor Honda itu termasuk yang boros ya. Yang irit justru yang 125. Jadi uniknya motor Honda yang 125 cc itu bisa lebih irit daripada motor Honda yang 100 cc. Kalau ingin irit dengan model yang sama, justru motor Cina ya, motor Cina 100 cc yang modelnya mirip Honda Supra itu biasanya irit, cuma elektronike, plastik-plastike kualitasnya biasanya rendah, karena memang mocin yang semacam itu biasanya nyari yang kualitas rendah ya, nyari yang harganya murah. Kalau selain itu motor yang sudah karbu vakum seperti Suzuki ya, Suzuki Shogun, Suzuki Smash, beberapa motor Yamaha itu bakal irit. Cuma memang kalau tipe karbu vakum itu sering sering nggak lancar gitu ya, sering problem, terutama soal nyangkut. Jadi kadang klepnya nyangkut ya, nggak bisa ngangkat bagian vakumnya karena bahan bakar Pertamina itu seringnya kotor ya, terutama sih kebersihan throttle body ya. Kalau ada banyak debu bisa masuk, itu yang sering jadi sumber masalah. Jadi gimana caranya filtrasi udara harus ditingkatkan sebaik mungkin. Nggak cukup pakai filter udara standar,
bisa coba pakai busa, bisa pakai lainnya, ya apa caranya penyaringan udara lebih bagus, karena toh kebutuhannya tidak untuk jalan kencang tapi untuk irit ya. Kalau irit udara itu pasokannya nggak butuh besar, yang penting nggak kurang. Terus kemudian nggak selalu ya motor bebek itu bisa lebih irit daripada motor matic. Jadi memang ya kalau orangnya tahu caranya pakai motornya, motor bebek itu bisa lebih irit. Caranya adalah dengan mengandalkan RPM rendah. Apalagi juga dibantu dengan modifikasi silek atau modifikasi busi dengan elektrode banyak, busi multi elektrode. Cuma biasanya busi multi elektrode itu termasuk sulit didapat untuk yang harganya murah. Yang mudah didapat harganya mahal. Itu ya problemnya kalau pingin irit di motor bebek. Kalau misalnya motor bebeknya nggak dipakai di RPM rendah, maka ya nggak akan irit ya. Karena ya kadang orang butuhnya tenaga, maka pakai RPM-nya malah tinggi. Untuk kecepatan sekitar segini nih, kecepatan 60, motor bebek itu bisa gigi tinggi, bisa gigi rendah. Kalau transmisi ya gigi 4 atau gigi 3. Gigi 4-nya motor bebek itu 60 itu termasuk sudah agak boros. Kecuali sudah dimodifikasi ya, bagian apa nih gear ya bakal boros. Jadi kalau mau irit motor bebek itu kecepatannya ya 40 bukan 60. Terus kalau misalnya pingin jalan 60 ya gigi rasio harus dirubah. Misal kalau motor Honda bagian gear depan diganti 15 atau bahkan 16, itu baru bisa jadi irit motornya. Tapi entah apakah mudah mendapatkan gear depan ya. Motor matic itu yang sekarang ini, terutama yang tipe injeksi, itu bisa ya irit, terutama kalau selain Honda. Karena setahu penulis kalau Honda sudah berumur itu boros. Ya Yamaha yang dulu juga boros sih ya, terutama karena closed loop. Yang model closed loop, ketika sensor oksigennya sudah rusak, kecenderungannya jadi diboroskan, jarang yang diiritkan. Jadi makanya kalau di motor Honda itu penyakit yang sering terjadi di motor lama itu berebet. Kenapa berebet? Karena pasokan bahan bakar dibuat jadi terlalu kaya. Ya kalau terlalu kaya ya nggak mungkin irit, karena campuran bensinnya berlebihan. Namun selain itu, motor-motor matic walau cc besar sekalipun sekarang ini bisa ya irit. Jadi ada yang sehari-hari pemakaian harian itu bisa 50 km per liter atau lebih. Jadi kalau motor penulis ini termasuk sebenarnya generasi lama, generasi dimana konsumsi bahan bakar RPM rendah itu masih nggak begitu dipertimbangkan. Jadi kondisi stoknya motor penulis ini, konsumsi bahan bakarnya 37 km per liter untuk pemakaian penulis. Kalau sekarang sudah lebih irit ya, karena sudah ada modifikasi juga. Ini angkanya sekarang 45,6 km per liter. Yes, ini karena ya sebelumnya penulis pakai kebut-kebutan. Kalau nggak kebut-kebutan pakai nyantai-nyantai. Kalau dulu ya paling tingginya 38 km per liter. Kalau sekarang bisa 47 km per liter atau 46 lah km per liter. Sudah beda jauh ya. Lumayan banyak pengiritannya. Ini padahal 150 cc kelasnya. Apakah kalau yang kelas 115 cc, 125 cc lebih irit?
Enggak juga ya, malah bisa aja lebih boros. Jadi penulis pernah lihat ada yang di kelompoknya Honda Beat itu memang ada yang sampai saya 60 km per liter, tapi ada juga yang parah 40 km per liter atau bahkan 30 km per liter. Jadi terutama kalau motor matic keluaran sekarang itu dari apa nih ya, dari terutama olinya ya harus yang bisa menjaga kemampuan mesin. Sudah nggak bisa lagi pakai acuan dari pabrikan karena seringkali terlalu encer untuk pengguna yang butuh ngangkut barang. Kan motornya juga jalan terus ya, kadang kalau motornya sampai nggak pernah berhenti ya itu bakal butuh oli yang lebih kental, karena ketika dipakai oli itu bukan tetap kekentalannya, tapi makin lama makin encer. Nah balik lagi, kalau ingin irit, terutama irit konsumsi bahan bakar, itu kalau nggak tahu cara pakai motornya, mending beli motor matic yang baru, yang injeksi, jangan model Honda. Terus untuk irit biayanya ya perhatikan juga untuk tidak tidak terlalu sering servis, karena yang namanya CVT itu yang penting pelumasannya tetap ada ya. Sementara itu seringnya pelumasan CVT servis CVT seringnya menghilangkan pelumasan tersebut dengan membilasnya dengan bensin atau cairan pembersih lainnya. Padahal itu pelumas penting, tapi malah dikasih carbon cleaner, malah dikasih bensin, ya malah habis ya. Malah kemudian ya jadi sumber aus, jadinya kendaraan nggak bisa maksimal. Termasuk juga servis throttle body. Penulis rekomendasikan motor apapun lah ya, kalau misalnya motornya mau dipakai terus-terusan, itu ditambah filternya, dikasih busa atau apa kayak, jadi biar lebih baik filtrasi udaranya. Jadi nggak perlu lagi lah servis throttle body. Yang pakai karbu vakum juga jadi nggak akan masalah ya. Masalah karena terutama itu terjadinya penyebabnya adalah debu. Ya wes lah, itu aja. Jadi kalau memang tahu caranya pakai motor dengan RPM rendah, motor bebek bisa jauh lebih irit. Mau 80-90 km per liter bisa. Tapi kalau nggak ngerti caranya, malah jadi lebih boros. Mending motor matic aja, lebih simpel, lebih sederhana. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.